Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi bertemu lagi dengan saya Tamiji di channel Semua Bermanfaat di bab 1 pengantar. Jadi alhamdulillah pada hari ini tanggal 18 Muharram hari Ahad 1442 Hijriah. Jadi penulis Sensei Abu Muhammad Faiz Al-Kiyanji rahimahullah, semoga Allah menjaga beliau, menulis sejarah kesehatan klasik. Secara fitrah, pengobatan telah dilakukan semenjak adanya kehidupan makhluk di alam ini, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Pengobatan penyakit secara fitrah yaitu pengobat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada manusia yang berakal maupun binatang yang tidak berakal. Hal ini tidak membutuhkan pengobatan dari pengobat seperti terapi kelaparan, kehausan, kedinginan, kelelahan, dengan berbagai macamnya dan obat yang menghilangkannya. Ada not 3. Lihat At-Tibun Nabawi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah halaman 7, penerbit Darul Kitab Al-Ilmiyah Bayrut. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa setiap makhluk memiliki sistem pengobatan. Terlebih lagi yang namanya kita manusia. Apabila sesuatu komunitas atau sekumpulan manusia, maka masing-masing memiliki suatu sistem pengobatan tersendiri. Dalam Al-Quran surat, saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Di ayat 5 Allah SWT berfirman, 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, dan segala puji dan sanjungan hanya milik Allah. Ayat Al-Quran yang pertama turun adalah ayat-ayat yang mulia, lagi penuh berkah ini. Ayat-ayat tersebut merupakan rahmat pertama yang dengannya Allah menyayangi hamba-hambanya, sekaligus sebagai nikmat pertama yang diberikan kepada mereka. Di dalam ayat-ayat tersebut juga termuat peringatan mengenai permulaan penciptaan manusia dari segumpal darah, dan bahwasanya di antara kemurahan Allah Ta'ala adalah Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan demikian, Dia telah memuliakannya dengan ilmu, dan hal itulah yang menjadikan bapak umat manusia ini, Adam alaihi salam, mempunyai kelebihan atas malaikat terhadap ilmu, berada di dalam akal pikiran, dan terkadang juga berada di dalam lisan, juga terkadang berada di dalam tulisan. Secara akal, lisan, dan tulisan mengharuskan perolehan ilmu, dan tidak sebaliknya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tadi, Iqra wa rabbukal a'lam alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Di dalam asar disebutkan, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Selain itu, di dalam asar juga disebutkan, barang siapa mengamalkan apa yang diketahuinya, maka Allah akan mewariskan kepadanya yang tidak diketahuinya sebelumnya. Sunan Ad-Darimi bab min ukasati kitabil ilmi not 4. Tafsir Ibnu Katsir jilid 8 halaman 505 pusaka Imam As-Syafi'i. Dan kemudian untuk menjelaskan asal muasal ilmu pengobatan, maka tidak lepas dari pembicaraan tentang awal manusia. Allah Ta'ala berfirman, yang saya bacakan tadi, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-31. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yang benar Allah mengajar Adam nama-nama segala macam benda, baik zat, sifat maupun af'alnya, karakter dan fungsinya. Sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, yaitu nama segala benda dan af'al yang besar maupun yang kecil. Ada not 5. Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 Pustaka Imam As-Syafi'i. Bahkan banyak sekali penjelasan aktivitas manusia awal yang menunjukkan ada kaitannya dengan pengobatan. Sebagaimana Nabi Adam dan Hawa ketika hidup di dunia dan beranak pinak, maka gambaran aktivitas anaknya yang kita dapati adalah berternak dan bertani dan berternak, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Habil dan Qabil. Tentu hal ini menunjukkan ke arah usaha untuk makan dan minum, serta menjaga kesehatannya. Al-Imam At-Tabari dalam kitab Tariknya meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Adam diturunkan di daerah India. Dia segera mencari Hawa dan akhirnya mereka pun bertemu dan berkumpul kembali. Karena Hawa mendekati Adam, maka tempat itu dinamakan Muzdalifah, tempat mendekat. Kemudian mereka saling bertemu dan mengenali di Arafah, maka daerah itu dinamakan dengan Arafah. Setelah itu mereka saling berjumpa dan berkumpul kembali di Jam'an, sehingga tempat itu dinamakan dengan Jam'an. Disebutkan pula bahwa gunung tempat Adam diturunkan memiliki puncak yang paling tinggi di dunia. Sami bin Abdullah al-Mutlaq berkata, saya berpendapat bahwa pendapat inilah yang dikuatkan para ahli ilmu bumi saat ini. Mereka menegaskan bahwa puncak tertinggi di atas permukaan laut adalah puncak Everest, yaitu bagian dari rangkaian pegunungan Himalaya di India yang ketinggiannya mencapai 8.848 meter. Semua itu telah saya jelaskan dalam sebuah diagram yang membandingkan beberapa puncak gunung yang disertai foto hingga dapat memperkuat pendapat tersebut. 6. Atlas Tarik Al-Anbiya wa Ar-Rasul oleh Sami bin Abdullah Al-Muqlaq. Bang siapa yang berkepentingan ingin melihat diagramnya, silakan lihat di kitab tersebut. Begitu pula ketiga keturunan Adam pertama, yang satu sebagai petani dan yang satunya sebagai peternak. Hal ini tentu saja bertanam dan berternak diajarkan oleh bapaknya, yaitu Nabi Adam. Dan mustahil seseorang beternak kalau dia tidak mengetahui manfaat dan kegunaan binatang ternak. Begitu pula tidak mungkin orang yang bertani hanya asal tanam dan tidak mengetahui manfaat tanaman yang ditanam. Wallahu a'lam. Jadi alhamdulillah sejarah
kesehatan klasik ya. Nah, ini sejarah kesehatan klasik. Jadi alhamdulillah satu bab. Demikianlah mungkin pada hari-hari berikutnya saya akan sampaikan perkembangan kesehatan klasik pasal kedua ya. Pasal kedua. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada saya untuk menyampaikan ilmu yang sedikit ini yang saya sudah belajar, dan ini sambil mengulang bagi diri saya pribadi. Semoga Allah memberikan ganjaran apa yang saya sampaikan, dan saya juga belajar menyampaikannya. Semoga saudara-saudara juga belajar mendengarkan apa yang saya sampaikan. Yang salah itu adalah dari kelemahan ilmu saya dan dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.